Football Association of Malaysia telah mengatakan bahwa ada 4 dari 8 pemain keturunan yang kemarin disebutkan TMJ sedang menjalani proses pergantian paspor Malaysia, saudara-saudara. Empat-empatnya masih dirahasiakan. Walaupun rumornya adalah Ivan Alejo, Naim Garcia, Moncu, dan Jordan Holsgrove. Apakah benar pemain itu? Kita nggak tahu. Itu masih rahasia. Karena mungkin saja mereka takut dibully kalau salah. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, pada tanggal 25 Januari 2025. 25 Januari 25 hari Sabtu, saudara-saudara, hari Sabtu siang lah kira-kira seperti itu. Football Association of Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia itu mengeluarkan pernyataan resmi, mengeluarkan rilis resmi yang menjelaskan bahwa mereka sedang memproses kewarganegaraan Malaysia untuk 4 pemain warisan. Mereka mengatakannya seperti itu, saudara-saudara. Pemain keturunan. Pemain keturunan. Jadi mereka adalah pemain yang akan digunakan Harimau Malaya nanti di pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai pada bulan Maret, saudara-saudara. Kalau nggak salah tanggal 25 Maret 2025. Tetapi sebelumnya mereka akan beruji coba terlebih dahulu dengan Nepal atau mana gitu. Tanggal 20 Maretnya di bawah pelatih baru Peter Slamovski, pelatih asal Australia, mantan asistennya Angge Postecoglou. Mirip kayak Patrick Kluivert nih. Patrick Kluivert waktu kerja di Australia itu juga menjadi asistennya Angge Postecoglou. Waktu itu pemainnya Sergio Van Dijk. Ini juga sama nih. Jadi sama-sama muridnya Angge Postecoglou. Ini Peter Slamovski ini akan mendapatkan tambahan. Menurut Football Association of Malaysia ada 4 pemain dari 8 pemain keturunan yang waktu itu diumumkan oleh TMJ. TMJ adalah orang penting di sepak bola Malaysia lah. Dia pemiliknya Johor Darul Takzim, klub terbaik, klub terbesar, klub paling hebat di Malaysia dan salah satu tokoh lah di Malaysia. Sana dia putra mahkota kerajaan Johor, Kesultanan Johor. Itu beberapa minggu yang lalu dia mengatakan ada 7 sampai 8 pemain yang semuanya berbasis di Eropa Selatan. Nah, Eropa Selatan maksudnya dia mainnya pokoknya mainnya di Eropa Selatan, mainnya atau keturunannya di Eropa Selatan, pokoknya berasal dari Eropa Selatan, bukan dari Inggris. Walaupun Malaysia koloni Inggris, bekas jajahan Inggris, tetapi itu semua dari Eropa Selatan. Ya Eropa Selatan itu ya Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, Turki, Malta, Siprus. Itu kan Eropa Selatan itu, saudara-saudara, yang disebut. Nah, itu di situ dia mengatakan, dan sekarang ini FAM mengumumkan ada 4 baru. Saya nggak tahu ya, 4 ini baru awal atau hanya 4 yang bersedia. Tetapi mereka masih merahasiakan ke-4 pemain ini siapa saja, saudara-saudara. Malah saudara-saudara, kalau FAM merahasiakan 4 pemain yang dimaksud, mereka benar-benar ini operasinya adalah operasi senyap, operasi rahasia, kayak agen intelijen Mossad.
yang penuh dengan kerahasiaan wajar, karena kalau kita tahu kan mereka sempat kena prank, saudara-saudara, kena prank dari sebuah akun di media sosial itu yang apalah itu, akun dia sesumbar katanya si ini pemain keturunan Malaysia, si itu pemain keturunan Malaysia, si ini itu semuanya berdarah Malaysia, tapi ternyata faktanya satu persatu pemain yang disebut itu membantah, melakukan klarifikasi, membantah bahwa mereka keturunan Malaysia, sehingga itu Malaysia menjadi bahan bullying. Bullying di media sosial dari supporter-supporter dari komunitas sepak bola di Asia Tenggara. Nah, tampaknya mereka belajar dari situ. Mereka benar-benar merahasiakan pemain-pemain yang dimaksud. Ya, mereka hanya mengatakan clue-cluenya lah. Clue-cluenya seperti berasal dari Eropa bagian selatan. Mereka main di liga di liga premiernya, di liga utamanya. Kemudian ini pemain beberapa juga pemain muda, pemain yang punya asli darah Melayu. Kayak begitu aja clue-cluenya tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud, posisinya ini apa, kemudian klubnya apa, kemudian darah Malaysianya itu dari siapa ya. Tetapi kan kalau kita melihat ya, kalau itu darah Malaysianya dari Eropa bagian selatan ya, kemungkinan dugaan saya itu orang-orang dari keturunan dari Sabah kah, dari Pulau Pineng, kayak begitu, dari Melaka, kayak begitulah saudara-saudara. Tapi itu mereka tidak menyebutkan siapa pemain-pemain, walaupun rumor yang beredar menurut sumber-sumber, menurut beberapa literasi yang saya baca, itu nama-nama yang pemain ini yang dimaksud ini sudah beredar luas di banyak tempat lah. Mereka sudah ada yang sering dibicarakan, ada yang baru beberapa nama yang diperbincangkan pemain-pemain ini. Ini benar atau tidak, saudara-saudara, dan tetapi ya jelas masih membutuhkan klarifikasi, dan kita harus menunggulah apakah ini benar pemain yang dimau. Jadi nama-nama yang beredar itu, walaupun secara online itu sudah menyatakan beberapa nama 4 pemain ini, misalnya seperti Ramon Rodriguez Jimenez, itu Moncu panggilannya, pemain dari main kelahiran Palma de Mallorca, 13 September 1999. Ini adalah midfield. Dia sekarang bermain untuk Aris Thessaloniki di Greece Super League, Liga Super Yunani, Eropa Selatan kan. Berasal dari Spanyol, saudara-saudara. Dia jebolan Real Mallorca, pernah main di Barcelona B, pernah main di Barcelona utama, tim utama Barcelona, tapi hanya 1 pertandingan pada tahun 2020-2021, musim 2020-2021. Kemudian pernah main di Girona, Granada, Valladolid, dan sekarang sejak 2024 main di Aris Thessaloniki. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai Naim Garcia. Nah, kalau Naim Garcia ini sudah nama yang lama lah, sudah sering beredar. Naim Garcia kelahiran 11 Juni 2002, kelahir di Madrid. Posisinya adalah winger dan sekarang bermain untuk Leganes. Leganes di Spanyol sana. Leganes itu kalau nggak Segunda Division, La Liga ya, pokoknya itu dia di Spanyol, dan sekarang sedang dipinjamkan ke Racing Ferrol. Racing Ferrol sebelumnya sempat main di Ponferradina, kemudian Barcelona B, dan sekarang di Racing Ferrol. Usianya 22 tahun, posturnya 180 cm. Kemudian ada lagi Ivan Alejo Peralta. Itu adalah juga dari Spanyol, kelahiran 10 Februari 1995 di Valladolid. Posisinya winger, posturnya 186 cm, dan sekarang bermain di Apol. Apol dipinjamkan ke Apol dari klubnya saat ini Cadiz, saudara-saudara. Dia jebolan Real Valladolid, sempat main di Atletico Madrid C, Atletico Madrid B, kemudian Villarreal, Alcorcon, kemudian Eibar, Getafe, Malaga, Cadiz, dan sekarang dipinjamkan di Apol. Dan dia punya 12 pertandingan bersama Spanyol U19, saudara-saudara, pada tahun 2013 sampai 2014, saudara-saudara. Ini siapa tadi itu, Ivan Alejo. Kemudian ada lagi satu nama yang disebut adalah Jordan Holsgrove. Jordan Holsgrove ini juga bermain di Eropa bagian selatan, tetapi dia berasal dari Scotland.
Skotlandia, saudara-saudara. Edinburgh, kelahiran Edinburgh 10 September 1999. Midfield, posturnya 180 cm. Walaupun dia berasal dari Skotlandia, tapi dia menghabiskan sebagian besar karirnya di Spanyol, saudara. Dia memulai dari Reading di Premier League di Inggris, kemudian pindah ke Celta Vigo B, kemudian Paços de Ferreira di Portugal, kemudian sempat bermain di Olympiakos Piraeus di Yunani, kemudian sejak 2003 itu dia dipinjamkan ke Estoril, dan 2004 itu permanen di Estoril, dan dia punya caps sejak U17, U19, U20, U21 bersama Skotlandia, saudara-saudara. Dia keturunan dari Malaysia katanya ya, kakeknya apa neneknya. Dan pemain-pemain keturunan baru nanti kalau benar-benar itu terjadi bagi Malaysia itu sangat penting, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena Malaysia sedang memasuki era baru setelah eranya Kim Pan Gon berakhir, sempat digantikan oleh pelatih dari Spanyol itu Pau Marti, Vicente, kemudian sekarang Peter Slamovski, dan semuanya jajaran kepelatihan itu juga berganti, saudara-saudara. CEO-nya, tim manajemennya juga berganti. Sekarang Rob Friend itu dari Kanada, kemudian ada juga Craig Duncan itu asistennya Peter Slamovski, kemudian ya banyaklah, saudara-saudara, ada perubahan termasuk juga di tim U23-nya, sehingga mereka memerlukan tambahan amunisi yang baru, tambahan skuad yang baru yang benar-benar berkualitas. Bukan kayak kemarin-kemarin pemain naturalisasi yang berasal dari Liga Super Malaysia. Kan itu sudah banyak kritik, saudara-saudara. Sudah banyak kritik kepada Malaysia, kepada Football Association of Malaysia terkait keberadaan pemain-pemain naturalisasi dari Liga Super Malaysia. Itu banyak sekali. Safi Sali juga mengkritik. Kemudian Datuk Ong Kim Sue juga mengkritik. Kemudian banyaklah pandit-pandit di Malaysia itu juga mengkritik. Kenapa? Karena kalau Anda menaturalisasi pemain dari Liga lokal Anda, pemain asing yang ada di liga lokal Anda, itu nggak ada ilmu yang didapat gitu loh. Buat apa? Pengalamannya juga sama dengan pemain lokal yang lainnya. Tidak ada value-nya. Value-nya itu kurang. Tetapi itu dilakukan Malaysia ya karena tentu saja kepengurusan Malaysia tidak bisa melakukan lobby. Kemudian setelah TMJ turun tangan, nah barulah lobby-lobby bisa dilakukan, negosiasi-negosiasi dilakukan. Karena kayak begini nih, tugas-tugas begini nih butuh orang-orang yang berpengaruh, butuh orang-orang penting, butuh orang-orang kuat. Kalau di Indonesia kan ada kayak Erick Thohir, kalau di Malaysia, di Thailand ada seperti Madam Pang. Jadi itu butuh kerja-kerja yang di balik layar yang memang harus benar-benar orang yang dipercaya, saudara, dan punya nama. Selain itu, saudara-saudara, Malaysia ini berada dalam grup yang cukup menantang nanti di kualifikasi Piala Asia 2027. Karena dari grup itu, setiap grup itu hanya ada satu tim yang lolos. Hanya ada satu tim yang lolos ya, saudara-saudara ya, ke Piala Asia, dan Malaysia ini tergabung bersama Vietnam di situ, dan kita tahu Vietnam adalah juara Piala AFF. Mereka punya tim yang cukup bagus, punya tim yang cukup tangguh. Mereka punya penyerang baru yang dari Brasil itu, Nguyen Quan Son, yang patah kaki di final, dan kemungkinan saya nggak tahu nanti waktu bulan Maret itu dia bisa main apa tidak. Tetapi kan nanti Nguyen Quan Son itu Vietnam dan Malaysia itu baru bertemu pada bulan Juni dan bulan Maret tahun depan 2026. Jadi itu saingan terberat Malaysia ya hanya Vietnam, sementara Nepal dan Laos itu, saudara-saudara ya, bisalah diatasilah dengan materi pemain Malaysia saat ini ya, bisa lewat. Tetapi kan untuk menghadapi Vietnam itu butuh effort yang lebih, karena Vietnam juga tim yang bagus. Mereka juga pengembangannya juga bagus. Tim utamanya mereka membina pemain juga dengan serius. Mereka juga mencari pemain-pemain naturalisasi maupun pemain-pemain keturunan mereka yang ada di Eropa sana, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi lawan. Jadi kalau dalam sebuah tim yang ada lawan yang
tangguh, otomatis Malaysia membutuhkan tambahan pemain seperti ini, pemain-pemain keturunan. Dan dengan pemain-pemain keturunan yang berasal dari Eropa dan bermain langsung di Eropa, tentu saja akan ada ilmu yang didapatkan, akan jauh lebih bermanfaat, akan jauh lebih berguna, akan jauh lebih baik dibandingkan pemain-pemain yang pemain-pemain asing di Liga Super Malaysia yang dinaturalisasi, diberi paspor Malaysia. Jadi wajar kalau mereka benar-benar serius untuk mencari pemain-pemain keturunan ini. Ini tuh saudara-saudara, selain itu kalau sepak bola Malaysia kan yang bagus juga persaingan di Asia Tenggara, saudara-saudara. Jadi Indonesia mendapatkan lawan yang sepadan. Lawan yang sepadan. Thailand bagus, Vietnam bagus, Malaysia bagus, mana lagi? Singapura bagus, Kamboja bagus, Timor Leste bagus. Jadi itu akan bagus untuk perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Kalau semuanya maju bersama, semuanya mempunyai standar yang tinggi, ya nggak usah standar dunia lah. Setidaknya standarnya standar Asia terlebih dahulu lah. Bukan lagi standar Asia, itu bagus. Jadi sebagai sesama komunitas, sebagai negara tetangga itu, saya ini jujur ya, ini saya jujur kalau melihat tetangga saya itu maju. Itu saya senang. Ya maju sama-sama lah. Indonesia sepak bolanya maju, berkembang. Alhamdulillah ya, syukur-syukur bisa lolos ke Piala Dunia, kan itu bagus. Kemudian Malaysia ikut Piala Asia, Vietnam ikut Piala Asia. Ya nggak mungkin ya Malaysia atau Vietnam, salah satu lah. Kemudian Thailand ikut Piala Asia. Kayak begitu saudara-saudara. Myanmar ikut Piala Asia, itu kan bagus. Filipina ikut Piala Asia, itu kan bagus. Jadi sebagai sesama negara Asia Tenggara itu maju bersama. Jadi kayak begitulah. Di Amerika misalnya, negara-negara Amerika Selatan kan sama-sama bersama-sama berkembang bersama-sama untuk tampil di Piala Dunia. Mereka mendominasi di Piala Dunia. Begitu pula di Eropa yang bagian selatan, Eropa Skandinavia. Itu mereka berusaha bersama-sama maju bersama-sama untuk ikut Piala Dunia. Salah satu caranya ya dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan itu, pemain-pemain warisan, pemain-pemain apapun lah itu namanya, itu saudara-saudara yang benar-benar bermain di kompetisi Eropa, walaupun bukan di Real Madrid, bukan di Barcelona, bukan di Manchester City, bukan di Arsenal, bukan, tetapi main di liga-liga di Eropa seperti itu ya, entah Liga Yunani, Liga Portugal, Spanyol, Italia, Belanda, Belgia, Turki, mana lagi, pokoknya itu akan bagus untuk kemajuan sebuah tim nasional. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin. Semuanya saudara-saudara. Tadi edisi kali ini, hari ini kita bicara tentang pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain warisan Malaysia, pemain keturunan Malaysia yang sedang menjalani proses untuk mendapatkan paspor Malaysia dan akan digunakan untuk pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai pada bulan apa ya? Bulan Maret kayaknya saudara-saudara. Tanggal 25 Maret. Tetapi sebelum itu akan ada uji coba dulu mereka. Uji coba lawan Nepal atau lawan apalah gitu tanggal 20 itu. Dan Malaysia Football Association of Malaysia, FAM, Football Association of Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia, sudah mengumumkan dari 8 nama yang waktu itu diumumkan oleh TMJ, bosnya Johor Darul Takzim. Ada 4 pemain yang sedang menjalani proses untuk mendapatkan paspor Malaysia. Ya, kita nggak tahu lah prosesnya bagaimana itu. Setiap negara punya proses yang berbeda-beda. Kalau Indonesia kan lebih rumit ya kan, biasalah kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia kabarnya lebih mudah. Ini ada 4 pemain, tetapi mereka masih merahasiakan 4 nama itu. Ya mungkin saja mereka takut dibully lah. Takut dibully karena pengalaman yang kemarin-kemarin, walaupun rahasia, ada 4 pemain itu bocorannya sudah ada. Misalnya si Moncu, Ramon Rodriguez Jimenez itu main dari Aris.
Aris FC, Aris Tesalonika di Yunani. Kemudian Naim Garcia. Naim Garcia itu jebolan Barcelona, sekarang main di Leganes. Leganes di Spanyol. Kemudian ada lagi Ivan Alejo. Ivan Alejo adalah pemain Cadiz yang sedang dipinjamkan ke Apol di Siprus sana. Kemudian ada lagi yang kabarnya adalah Jordan Holsgrove, pemain dari Skotlandia yang main di Estoril. Estoril itu kalau nggak salah Portugal. Walaupun itu tidak ada konfirmasi resmi, tapi itu yang beredar. Ya benar atau salah ya kita lihat saja nanti lah. Kita lihat saja nanti dan semoga itu benar supaya Malaysia mempunyai tim yang kompetitif, bisa bersaing dengan Indonesia lah. Masa nggak bisa bersaing? Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah saudara-saudara. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!